Tentu ketentuan undang-undangnya bisa disesuaikan dengan ketentuan konstitusi. Tinggal nanti kita lihat situasinya seperti apa. Kalau memang dirubah bisa lewat legislative review, lewat perubahan, atau mungkin juga bisa judicial review. Ini dia info terkini Widya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi bakal ditirukan oleh penggantinya. Salah satunya ya soal kepentingan. Bila ada aturan mengenai batasan jumlah menteri, bila pengen banyakin jumlah menterinya, ya aturannya yang dirubah. Sebab sesuai undang-undang, jumlah menteri dibatasi. Berhubung pemerintahan mendatang butuh banyak tempat, maka UU-nya yang diubah. Bila tidak diubah, otomatis presiden terpilih melanggar undang-undang dan bisa diturunkan. Apa ini yang dimaui? Ya jelas tidak. Makanya Habibur Rahman, salah satu petinggi Gerindra, memastikan yang menghambat Prabowo menggemukkan jumlah menteri akan diganti. Yang ginian jadi mengingatkan kita tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Batasan usia capres-cawapres berhasil diubah di MK. Sementara undang-undang kementerian bisa di judicial review, revisi undang-undang di Senayan, atau keluarkan aja perpres, selesai perkara. Sekarang ini, apa sih yang nggak bisa dilakukan pemerintah? Lah wong soal makan siang dan susu gratis yang sulit diterima nalar aja bisa tetap dijalankan. Apalagi mau nambah jumlah menteri. Perkara kecil itu, perkara sepele. Kita semua tahu dalam pemerintahan yang akan datang, rakyat akan makin jauh dengan cita-citanya. Lawong pemenang pilpres lebih fokus pada siapa aja yang mau diajak ke kabinet. Gimana Pak Prabowo mau peduli sama kita sejak diumumkan sebagai pemenang? Mikirnya partai apa saja yang mau diajak? Tidakkah lebih ideal, lebih tepat, lebih pasnya sodorkan dong apa yang mau duluan dikerjakan. Lah sekarang lebih lucu lagi, kita makin nggak tahu apa tuh yang dikerjakan Pak Prabowo. Malah lebih banyak acara seremonial. Jika nggak menghadiri acara parpol pendukungnya, ya nemui tamu dari luar negeri. Kita seakan-akan tak bisa berharap. Kira-kira seusai dilantik apa duluan yang bakal dikerjakan ya? Kandidat menterinya harus bagaimana? Apa program 100 harinya? Atau apa nih yang berbeda sama Pak Jokowi? Sekarang ini kok rasa-rasanya itu loh kembali layaknya zaman Orde Baru. Dulu itu begitu Pak Harto dipilih DPR sebagai presiden, rakyat nggak akan tahu siapa menterinya, program apa yang akan jadi unggulan. Sektor kebutuhan dasar bakal seperti apa? Blas rawero. Paling nyata hanya diam nunggu sembari berharap ada orang hebat masuk pemerintahan. Sekarang sih siapa yang kita harapkan bisa bekerja dengan baik demi rakyatnya? Lawong yang menang saja penting mikirin ngajak teman-temannya semua duduk di pemerintahan. Sebenarnya ngajak itu sih sudah biasa ya, wajar, namanya juga pendukung, gampangane entuk hadiah. Tidak ada keberatan tentang itu. Sementara yang ada sekarang ini jumlahnya 34 menteri. Bila ada 8 kementerian terdapat jabatan wakil menteri, total pejabatnya sudah 42 orang yang dibutuhkan. Kan tempatnya wis banyak, itu belum alokasi komisaris, ketua lembaga tinggi negara, dan kesempatan di institusi lain. Bila koalisi Indonesia Maju dengan 4 partai saja, bertambah 2 partai, itu hanya 6 partai saja. Lah mosok masing-masing minta jatah 5 menteri, kan yo ndak masuk akal toh. Tentu paling banyak ya Gerindra sama Golkar, masing-masing bisa 5 sampai 10 menteri. Sisanya ya kasih 2 menteri.
sudah cukup sepertinya. Namun kabarnya Nasdem sama PKB juga bakal ikutan merapat. Belum lagi ada parpol non-parlemen mau ikutan. Lah mereka nggak lolos Senayan, kasih aja wakil menteri. Wong yo nggak bisa dapet jatah kursi menteri. Toh kalau mau kasih, paling Gelora sama PSI. Ini kan menandakan nggak ada guna nambah jumlah kementerian baru. Buat apa coba? Mosok alasannya biar yang mikir banyak, urusannya sama pentingnya. Yang diurus adalah hal besar. Lah emang dengan yang ada sekarang ini apa kurang toh Pak? Sebutan kurang itu loh. Ya soalnya mereka terbiasa ngerjakan sesuatu beramai-ramai. Lah kabinet yang non politisi banyak loh yang bertahan seperti Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Pak Basuki dan lainnya. Nah, mereka itu kan hitungannya sukses, berhasil menciptakan kinerja yang luar biasa. Lah apa kabinet mendatang ini mau diisi orang partai semua? Malah kabarnya jumlah kabinet bakal mencapai 40-an. Waduh. Makin banyak orang, tentu kan makin berat beban yang akan ditanggung Pak Prabowo. Justru dengan kabinet yang sesuai undang-undang, itu sudah sepadan kepemetaannya. Zaman Gus Dur sampai sekarang, jumlah kabinet yang berkisar 30-an. Sebab itu sesuai urusan. Ada kabar nih, malah nambah kementerian atau badan pendapatan negara. Ada juga penggabungan Kementerian Sosial sama PPA. Itu loh, yang ngurusi perempuan dan anak. Lalu berkembang isu, ada Kemenko tentang makan. Wes mbuh apa neh kuwi. Pikiran toh, apa ya pantes ide-ide kayak begitu mau diakomodir. Kemensos sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu jelas banget dua hal yang jauh, tidak bisa disatukan. Meski belum tentu digabung, sejak awal penting buat disuarakan supaya nanti ndak dikira kita diem aja dengan wacana yang dilempar. Yang paling memprihatinkan dari isu-isu soal kementerian ini, Pak Prabowo kok yang paling menentukan nama. Kok enggak pernah bicara indikator pembantu yang dicari yang bagaimana? Sing bagus, sing isih enom, sing sugih, sing pejabat partai, atau yang bagaimana toh Pak? Milih orang itu tidak boleh sembarangan. Lihat saja pengalaman Pak Jokowi. Kadang baru aja milih orang, juk diganti. Kayak Pak Arkanda, Menteri ESDM. Bentar banget tuh menjabat, wes diganti. Lalu juga Pak Idrus Marham, baru hitungan bulan wes tersangkut kasus. Mestinya yang beginian tidak boleh terulang. Ini harus jadi pembelajaran penting ke depannya. Masalahnya sampai sekarang Pak Prabowo nggak pernah ngomong. Jadi rakyat hanya menduga-duga saja. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia. Info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.